Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas bab matrik, yaitu dengan poin-poin 1 pengertian matrik, ordo matrik, matrik khusus, yang 4 kesamaan 2 matrik. Langsung aja ke TKP, tidak berlama-lama. 1. Pengertian matrik. Matrik adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung. Ini ya, jelas ya. Berarti dengan tanda kurung. Nah ini notasinya lah. Kurungnya kurung biasa seperti ini. Atau kurung siku. Atau kurung double atau mutlak. Bukan kurung kurawal. Jelas ya? Nah ini bentuk umum matrik. Seperti ini. Bentuk umum matrik. Matriknya tulis dengan huruf kardinal, huruf besar sini ya. Ini saya pakai ini kurung biasa ya. Nah berarti yang atas ini namanya baris ke-1. Berikutnya baris kedua terus, baris ketiga terus, sampai akhir baris ke M. Sama yang sini. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 terus, sampai terakhir kolom ke N. Karena banyaknya N. Maka elemennya ditulis seperti ini. A11, A12, A1 terus sampai A1N. A21, A22 terus sampai A2N. Terus 1, 2, 3 sampai M. Karena barisnya M. Ini AM1, AM2 terus sampai AMN. Karena apa? Barisnya ini M, kolomnya sampai N. Baris ke M, ini kolom ke N. Jelas ya? Nah, sini ada keterangannya. Perhatikan A11. Yaitu elemen baris pertama, kolom pertama. Ini simbolnya A11. Berikutnya A2N, elemen baris kedua, kolom ke N. Yang pertama ini baris, yang kedua kolom. Baris kolom. AMN, elemen baris ke M, kolom ke N. Kita kembali lagi ke yang depan tadi. Perhatikan. A11. Nah ini A11 maksudnya terletak di baris ke-1, kolom ke 1, berarti A11. Tadi A2N barisnya ya. Baris ke-1, baris kedua A2N. Kolom ke N 1, 2, 3 sampai kolom ke N. Berarti A2N terletak di baris kedua, kolom ke N. Lah kalau AMN berarti baris ke 1, 2, 3, 4 terus sampai baris ke M di sini. N kolom ke N 1, 2, 3 seterusnya sampai kolom ke N. Berarti sinilah AMN. Jelas ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang masuk ordo matrik. Ordo suatu matrik. Jika suatu matrik A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matrik A adalah M kali N. Ingat, ini enggak usah dikali. Misal contohnya M-nya 2, N-nya 3. 2 kali 3 bukan tulis 6. Tetap biarkan aja 2 kali 3. Seperti abstrak foto, postcard. 6 kali 6. Bukan 36 tetap aja. 6 itu barisnya, 6 ini kolomnya. Biarkan tidak usah dikalikan. Nah ini bentuk umum tadi. Nah ini
Bentuknya tadi baris 1, 2, 3 sampai banyak kolomnya M. Baris ini ya kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N. Maka ya. Nah, maka ordonya ini, ordo banyak baris kali banyak kolom. Maka ordo matrik A, nah ini, M kali N. Kok bisa? Kita lihat ini. Barisnya ada M, banyaknya kolomnya ada N. Berarti kalau saya tulis, ordo matrik A, M kali N. Jelas ya? Nah, seperti ini. Matrik A, baris 1, 3, 2, baris 2, min 1, 6, kolom 1, 3, min 1, kolom 2, 2, 6. Berarti barisnya kita hitung, 1, 2. Ada 2 baris. Kolomnya 1, 2. Ada 2 kolom. Berapa ordonya? Nah ini. Matrik A punya ordo 2 kali 2. Ditulis A 2 kali 2. Nggak perlu tulis 4. Biarkan 2 ini menyatakan banyak baris ada 2 baris. Banyak kolom ada 2 kolom. Jelas ya? Lanjut. Nah ini matrik-matrik khusus yang perlu dipahami atau diketahui. Matrik pertama, matrik kolom dan matrik baris. Kita bahas dulu matrik kolom. Pada umumnya, jika suatu matrik mempunyai ordo M kali 1, maka matrik A disebut matrik kolom. Maksudnya apa ini? Kolomnya cuma 1 seperti ini kolomnya. Barisnya bebas. Mau ada 5 baris, 10 baris. Yang penting kolomnya cuma 1. Maka kalau ini kita tulis ordonya. Berapa ordonya? Nah ini. Ini M yang berubah ya. 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Maka 3 kali 1. Jelas ya? Jelas? Nah berarti belakangnya ini masih 1. Depannya berubah-ubah. Mau ada 10 baris ya 10 kali 1. Mau ada 5 baris ya 5 kali 1. Barisnya ada 6 ya 6 kali 1. Mesti kolomnya 1 itu matrik kolom. Lanjut. Matrik baris. Pada umumnya jika suatu matrik A punya ordo 1 kali N, maka matrik A disebut matrik baris. Maksudnya apa ini? Barisnya cuma 1, kolomnya bebas. Mau ada 3, ada 5, ada 6, ada 7. Boleh-boleh saja. Ya, berarti kalau ini barisnya 1, kolomnya bebas 1, 2, 3, 4. Boleh. Berarti kalau kita tulis ordonya, ya 1, ini ya, 1 kali kolom, 1 kali 4. Nah itu matrik. Lanjut ya. Nah ini, matrik 0. Jika semua anggota suatu matrik merupakan angka 0, maka matrik tersebut disebut matrik 0. Ordo tidak berpengaruh. Yang penting elemennya 0 ini. Matrik O ordonya 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Saya ulang. Barisnya ada 2, 1, baris kedua. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Yang penting elemen isinya 0. Lupa lah kalau ini 0, 0, 0, 0. Ya boleh aja. Lah kok ini 0, 0, 0. Bawahnya enggak. Boleh aja. Yang penting matriknya, elemennya isinya 0. Matrik persegi. Pada umumnya, jika suatu matrik A punya ordo M kali M, maka matrik A disebut dengan matrik persegi. Contoh matrik M ini. Barisnya kita hitung. Baris 1, baris 2. Ada 2. Kolom 1, kolom 2. Berarti barisnya ada 2, kolomnya 2. Berarti matrik persegi. Kita lihat yang ke atas. Contoh ini. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Bukan matrik persegi, tapi bentuknya apa ini? Matrik persegi panjang. Jelas ya bedanya? Persegi seperti ini. Bujur sangkar ya. Ini kalau kita buat panjang, panjangnya 5. Tingginya juga 5. Mantap ya? Jelas? Saya lanjut. Nah ini. Matrik diagonal. Apa jangan tuh dengan matrik skalar.
Matrik diagonal adalah matrik persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan. Bukan 0 dan anggota lain 0. Contoh ini, min 75 lainnya 0. Jelas ya? Atau yang berordo 3 kali 3. Ini ordonya 2 kali 2. Barisnya kan ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2. Maka ordonya 2 kali 2. Kalau ini, ingat matriknya persegi. Barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Banyak baris 3, banyak kolom 3. Berarti matrik persegi. Lah ini matrik diagonal ini. Diagonal di sini. Diagonal utama ini. Nah, diagonal utama ini nggak boleh 0. Ini nggak boleh 0. 1, 2, 3. Jelas ya? Nah ini. Sekarang masuk ke matrik skalar. Jika anggota-anggota A11, A22, A33 sama dengan K, di mana K suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matrik dia disebut dengan matrik skalar. Contohnya seperti ini. Sama matriknya persegi dulu. Barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya ada 2, 1, 2. Yang diagonal utama ini A11, A22 harus sama. Kalau ini nggak sama. Matrik diagonal. Atau yang berurut 3 kali 3. Barisnya ada 3 yaitu 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Diagonal utama sama. 5, 5, 5. Atau 6, 6, 6. Ingat Kak. Bilangannya bukan 0 dan 1. Ini nggak boleh kalau 1. Jelas ya, beda matrik diagonal dengan matrik skalar. Nah ini ada matrik identitas. Matrik identitas yaitu matrik persegi seperti matrik identitas disebut matrik identitas. Bedanya tadi matrik diagonal, matrik skalar, matrik identitas. Harus persegi kita hitung barisnya ya matrik A. 1, 2. Banyak barisnya 2. Kolomnya kita hitung. 1, 2. Banyak kolomnya 2. Berarti barisnya 2, kolomnya persegi. Kita lihat. Diagonal utamanya harus 1. Kalau enggak 1 bukan identitas. Begitu juga untuk matrik berurut 3 kali 3. Kita lihat barisnya. 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kolomnya 1, 2, 3. Ada 3 kolom, berarti barisnya banyak ada 3, kolomnya ada 3. Berarti matrik persegi. Diagonal utamanya harus 1, 1, 1. Lainnya 0. Maka ini matrik identitas. Untuk pembanding sedikit perhatikan di sini. Nah ini, matrik diagonal seperti ini, diagonal utamanya. Matrik skalar ininya enggak 1, tapi harus sama. Tapi kalau matrik identitas, diagonal utamanya harus 1. Jelas ya? Untuk perbandingannya jangan sampai terkecoh. Matrik segitiga. Matrik segitiga adalah matrik berurut n dengan elemen-elemen di matrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya 0. Lalu apa yang dimaksud berurut n? Berurut n itu yaitu seperti matrik persegi. Banyak baris sama dengan banyak kolom. Contoh misal, ordo 2 kali 2 tulis ordo 2. Seperti ini. Ordonya berapa? 3 kali 3 cukup tulis ordo 3. Dimaksud seperti ini. Berordo n. Saya lanjut. Nah, matris segitiga itu ada 2. Matris segitiga atas dan matris segitiga bawah. Kita ulas dulu matris segitiga atas. Apa sih? Matrik dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Kita hitung ini. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 4. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis ordonya 4 kali 4. Cukup kita tulis ordo 4. Yaitu seperti ini. Nggak usah kita kalikan. Nah, ordo n berordo n. Ya. Nah ini nggak usah ngomong 4 kali 4 ordo
4. Dibaca sini. Ini diagonal utamanya. Segitiga atas berarti yang atas nggak boleh 0. Di bawah diagonal utama, ini diagonal utama. Diagonal kedua itu yang ini. Nah ini diagonal utama yang 4, 1, 2, 4. Ini 0, 0, 3, 1. Ini diagonal kedua. Di bawah diagonal utama 0, 0. Bentuknya seperti segitiga. Ini ya segitiga ya. Mau dikatakan matriks segitiga atas. Yang atas berbentuk segitiga. Tapi bukan 0. Yang bawah bentuknya segitiga. Tapi isinya 0. Kebalikan dari matriks segitiga bawah. Matriks dengan elemen-elemen di atas. Diagonal utama semuanya 0. Diagonal utama yang ini. Nah ini 0 semua. Kalau kita tarik seperti ini. Jadilah segitiga. Kalau yang bawah kita tarik juga segitiga. Tapi yang bawah tidak 0 elemennya. Yang atas 0 semua. Maksudnya atas di atas diagonal utama. Kebalikan dari matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah. Jangan sampai terkecoh. Pahami benar-benar ya. Jangan dihafal, dipahami. Ya. Jelas ya? Saya lanjut. Matriks transpos. Matriks A pangkat T yang dibentuk dengan mulai setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk A pangkat T. Maksudnya ini A transpos disebut dengan matriks A transpos. Jelas ya? Berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Lebih jelasnya perhatikan ini. Jika A adalah suatu matriks berurut P kali Q, maka transpos dari A dinotasikan dengan A pangkat P. A adalah matriks berurut Q kali P. Jelas? P kali Q jadi Q kali P. Itu ya. Nah, ini perhatikan. Contoh matriks transpos. Baris 1, 1, 2. Baris 2, 3, 4 elemennya. Kolom 1, 1, 3. Kolom 2. Nah ini, kolom 1, 1, 3, kolom 2, 2, 4. Maka transpos dari matriks A. Kita lihat di sini. Nah, tadi ini matriks baris 1, elemennya 1, 2. Sekarang kita jadikan kolom 1. Jadi 1, 2. Tadi 1, 2, sekarang turun ke 1, 2. Jelas? Baris kedua 3, 4. Jadi 3, 4. Itu jadi kolom 2. Jangan sampai terbalik. Baris jadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. 3, 4 jangan dibalik, 4, 3 tetap. Kalau dia ini ya kalau letak sini. Ini adalah A21. Yaitu baris 1. Baris 2, kolom 1 berarti A21 yaitu baris 2 kolom 1 dia terletak di sini. Jadi kalau 21 jadi 12 berarti 3 ini jadi baris ke 1 kolom ke 2. A21 jadi A12. A11 ya tetap 11 dibalik. Jelas? Kalau ini A12 1, 2 baris 1 kolom kedua. Di sini jadi baris kedua kolom 1. A12 jadi A21. Tinggal dibalik ya. Mantap ya. Saya lanjut. Nah ini perhatikan. Kita lihat urdunya dulu. Kalau tadi urdunya kan sama. Ini ya. Kita hitung barisnya 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Matriks transposnya. Tadi kan P kali Q jadi Q kali P. Dibalik. Jadi barisnya ada 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 4. Tadi padahal kolomnya 4. Maka urdunya jadi 4.
barisnya. Kolomnya yang tadi ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya dibalik jadi 1, 2, 3. Ordonya tadi 3 kali 4. Sekarang ordonya jadi 4 kali 3. Baris 1 kita cek coba. 5, 1, 0, 2. Ya, sekarang jadi baris 1, jadi kolom 1. Kolom 1, 5, 1, 0, 2. Baris 2, 0, min 7, 1, min 1. Jadi kolom 2, 0, min 7, 1, min 1. Baris ketiga, min 3, 6, min 8, 4. Jadi kolom ketiga, min 3, 6, min 8, 4. Jelas ya dari dua contoh, jangan sampai terkecoh atau gagal paham. Jelas ya, saya lanjut. Nah ini, kesamaan dua matrik. Dua matrik A dan B dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama, anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Lebih jelasnya ini juga perhatikan, jika matrik A berordo M kali N, ditulis A M kali N, dan matrik B berordo P kali Q, ditulis P kali Q, maka jika matrik A sama dengan matrik B, ya, kedua ordo sama, elemen seletak juga sama. Maka kita tulis M sama dengan P, N sama dengan Q. M sama dengan P, N sama dengan Q. Jelas ya? Ordonya harus sama. Berarti kalau M ini kali N, ini P kali Q. M sama dengan P, N sama dengan Q. Lanjut. Nah ini. Nah, perhatikan. Jika matrik A berordo 2 kali 2 ditulis A 2 kali 2. Dan matrik B berordo 2 kali 2 tulis 2 kali 2. B 2 kali 2. Ini matrik A, ini matrik B. Jika matrik A sama dengan matrik B, maka nah ini matrik A, ini matrik B. Maka di sini A sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, D sama dengan H. Berarti A11 harus sama dengan di sini B11. A12 harus sama dengan B12. A21 harus sama B21. A22 harus sama dengan B22 seperti ini. Berarti D sama dengan H, C sama dengan G, B sama dengan F, A sama dengan E. Kalau A sama dengan jelas ya? Kita lanjut. Contoh kesamaan dua matrik. Ini matrik A, ini matrik B. Dikatakan A sama dengan B karena apa? A11 sama dengan di sini B11 1. A12 0. B12 juga 0. A13 min 1. B13 juga min 1. A21 di B juga A21 min 3. A22 2, B22 juga 2. A23 4, di B23 juga 4. Maka dikatakan matrik A sama dengan matrik B. Contoh yang kedua. Nah, diketahui matrik A dan matrik B. Matrik A ini jelas ya, matrik B ini. Jika matrik A sama dengan matrik B, maka tentukan nilai X plus Y. Nah, ini matrik A. Nah, matrik A sama dengan matrik B. Berarti A11 sama B11. X min 1 sama dengan 3. Maka X sama dengan min 1 seret kanan jadi plus. 3 tambah 1, 4. Maka X-nya ketemu 4. Ini yang ada Y. Sini adalah A22 harus sama dengan B22. Yaitu Y plus 2 sama dengan 6. Y plus 2 sama dengan 6. Y sama dengan 2 seret kanan. 6 kurangi 2. Ya, plus seret kanan jadi min 6 kurangi 2, 4. Maka Y-nya ketemu 4. Yang diminta X plus Y berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Jelas ya sampai sini?
Jangan sampai gagal paham, pelajari lagi, ya. Pelajari terus, karena ilmu adalah kita harus selalu belajar dan belajar. Sebelum saya akhiri, supaya tidak ketinggalan, karena channel ini gratis, tidak dipungut biaya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di channel Matematika Sen Dwi Purnama CMS DP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.